Halo, saya Wulansari Listia Putri Utami. Di sini aku mau share analisa saya terhadap dua brand untuk menjawab ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Media Digital di Universitas Paramadina. Pertama, untuk brand Greenfields, gimana sih strategi organik mereka di platform Instagram? Engagement Instagram Greenfield ini cukup tinggi. Dilihat dari strategi organiknya, mereka tuh suka bikin challenge berhadiah atau giveaway dengan hadiah yang nilainya cukup tinggi. Tentunya relate sama audiensnya, seperti itu. Yang lebih menariknya lagi, konsep giveaway yang dibuat juga itu berbeda-beda tergantung niche yang mau disasar. Misalnya mau menyasar moms, itu mereka bikin challenge kreasi menu terbaik. Terus kalau mau menyasar Gen Z dan komunitas padel, mereka bikin challenge coaching gratis bersama artis untuk pedal. Dan masih banyak lagi challenge interaktif lain yang tentunya memancing partisipasi audiens di kolom komentar. Yang kedua, mereka juga memanfaatkan kuis dan mini games untuk meningkatkan engagement di kolom komentar dan likes, karena itu memancing audiens untuk berinteraksi terhadap konten yang diberikan seperti kuis dan mini games. Ketiga, mereka memanfaatkan konten yang bermanfaat seperti reels resep, fun fact, konten edukasi bersama dokter, dan konten pengetahuan yang tentunya call to action-nya itu ke USP produk. Tentunya konten bermanfaat itu cukup engage karena pasti menuai beragam komentar, disukai, dan disimpan di akun Instagram karena memang pastinya akan bermanfaat di kemudian hari. Keempat, konten yang mereka tampilkan itu cukup menarik dan beragam, memanfaatkan visual human, konten visual AI, terus juga ada motion graphic, nggak hanya statis. Jadi konten itu menarik untuk dilihat dan memancing audiens itu untuk memberikan interaksi. Kelima, memanfaatkan fitur Add Yours. Jadi memang audiens Instagram itu suka ya untuk sharing momennya di Instastory dan tag ke brand. Ini juga dimanfaatin sama Greenfields. Seperti yang menarik itu membuat challenge kolaborasi Greenfield X Setapil. Di situ ada template Add Yours, yaitu sharing momen tergemasmu minggu ini. Jadi audiens itu mau nih share konten momen tergemasnya pakai template Greenfields, tag brand, dan akhirnya jadi meningkatkan submission story di Greenfields itu cukup ramai. Yang keenam, Greenfield ini cukup aktif dalam aktivitas sosial seperti program Persib Goes to School yang mendukung CSR sekaligus memperluas nih brand awareness ke komunitas keluarga dan anak muda. Mereka juga menghadirkan konten-konten kolaborasi bersama Persib yang dilihat ini cukup menghasilkan engagement yang tinggi. Lalu di soal kedua, apa sih yang menarik dari konten plan Greenfields? Jadi yang pertama, mereka tuh banyak fokus ke konten yang share tips dan life hack. Ini pasti banyak disukai ya sama audiens karena memang mudah dipahami, terus juga berguna, bermanfaat. Jadi mendorong audiens untuk banyak likes dan save. Yang kedua, ada juga nih konten pilar series, yaitu Resapi by Greenfield. Ini cukup menarik karena memang konten ini menghadirkan resep yang makanannya itu terlihat tempting, viral, relevan sama masyarakat, serta resepnya tentunya menggunakan produk dari Greenfields. Series ini juga punya ciri khasnya itu voice over-nya cheerful, menarik, terus juga visualnya jelas karena memang menghadirkan makanan yang menggugah selera. Melihat konten bermanfaat itu, yaitu share resep itu pastinya mendorong audiens ya untuk ikut mencoba, kemudian pastinya memberikan dorongan untuk likes dan komen, jadi engagement ikut tinggi. Ketiga, konten menarik mereka adalah kolaborasi with influencer, terutama influencer makro atau mega seperti Raditya Dika and Family, Nikta Gina and Family, ada juga Fanny Masterchef gitu. Kontennya seputar review produk, penjelasan manfaat produk, visit kantor Greenfield, peternakan Greenfield. Jadi memang menarik untuk audiens dan terlihat juga mendapat engagement yang tinggi. Yang keempat, yang menarik juga, brand ini menggandeng expert ya atau dokter untuk social listening, jadi membahas isu-isu yang relevan sama audiens untuk menjawab pertanyaan audiens yang selama ini mungkin butuh fakta yang menarik berdasarkan data dari dokter. Konten-konten yang menarik lainnya juga adalah kolaborasi Greenfield sama Persib. Jadi mereka membuat konten seperti jumpa fans, visit ke sekolah, terus kegiatan bersama fans sepak bola. Itu ini efektif banget ya
karena komunitas Persib itu punya masa yang besar, target audiensnya itu anak-anak, pecinta bola, family gitu. Jadi masih sesuai lah sama target audiens, target pasar dari Greenfields. Soal selanjutnya, ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan untuk meningkatkan strategi organik untuk brand Greenfields. Yang pertama, mungkin mereka bisa membuat konten vox pop atau wawancara singkat. Menurut saya ini bagus karena bisa meningkatkan kepercayaan, terus dekat dengan konsumen, dan mendapat perspektif yang dari penggunanya langsung. Jadi ini bisa memperkuat brand authenticity lah. Kemudian yang kedua itu memaksimalkan fitur at yours di IG story. Jadi nggak cuman share story yang seperti campaign sebelumnya. Mungkin akan lebih menarik juga kalau memang at yours-nya itu interaktif. Karena memang sebagian besar wanita, moms, dan lain-lain itu suka berkreasi, suka menampilkan hasil kreativitas mereka seperti menghias gitu. Jadi bisa juga at yours-nya itu untuk memamerkan, misalkan menghias brand dari Greenfields. Jadi itu lebih engaging dan orang-orang lebih pengen untuk show off creativity-nya gitu. Hasilnya juga pasti engagement di Greenfields itu meningkat karena IG story juga ramai untuk audiens menggunakan fitur at yours Greenfields. Lalu selanjutnya pastinya semua orang itu suka promo. Greenfields itu menurut aku masih jarang menampilkan konten-konten promo di Instagramnya. Tentunya penting menurut aku untuk memberikan promo dengan value yang lumayan untuk audiens, dan pastinya share di perayaan tertentu gitu agar mendapat momen yang tepat. Lalu yang terakhir pastinya akan lebih menarik lagi kalau brand itu tap in ke komunitas seperti komunitas moms and family gitu, karena memang segmen ini tuh cukup loyal dan punya kebiasaan share konten yang cukup tinggi. Jadi hasil akhirnya memang pastinya engagement di Greenfield itu meningkat secara organik. Next, aku bahas brand dari secangkir lagi. Ini ada satu postingan dengan data analitik yang memberikan kesimpulan insight, beberapa insight. Yang pertama, postingan ini punya jangkauan yang tinggi, yaitu di angka 6.785 akun, dan sebagian besar itu dari iklan di angka 5.778. Berarti ini membuktikan tanpa iklan jangkauannya itu nggak sebesar itu. Terus yang kedua, impresinya ini mencapai 8.526, dan tentunya itu didorong oleh iklan. Jadi perbandingan reach dan impression ini tuh membuktikan bahwa iklan itu lewat lebih dari satu kali, berarti frekuensinya itu cukup tinggi. Lalu tingkat interaksinya itu termasuk rendah karena totalnya itu di angka 78 interaksi. Reach-nya tinggi tapi IR-nya rendah, itu berarti kontennya nggak kurang. Secara organik itu konten belum menarik perhatian pengguna untuk mau berinteraksi terhadap konten tersebut. Iklan ini berhasil mendorong 152 profile visit, dan dengan 136 diantaranya itu dari iklan. Tapi konversi dari profile visit menjadi followers itu cukup kecil, hanya di angka 7 pengikut baru. Berarti ini tandanya pengguna itu tertarik untuk mengunjungi profil tapi belum tertarik untuk menjadi pengikut, karena konten atau branding Instagram ini tuh belum cukup kuat, seperti itu. Kemudian external link tabs itu berjumlah 6. Jadi minat pengguna untuk mencari tahu lebih lanjut tentang konten ini itu cukup rendah ya. Padahal brand minuman itu klik link itu sering menjadi konversi, karena itu dengan kesimpulan mereka itu berniat untuk membeli. Kalau misalkan rendah itu berarti nilai produk belum tersampaikan cukup kuat gitu. Lalu insight selanjutnya adalah target audiens iklan tuh sudah sesuai ya. Didominasi oleh pengguna Jakarta gitu, dan mayoritas berusia 25 sampai 34 tahun. Jadi merupakan demografis utama pecinta kopi di urban area ini. Jadi masalah utamanya bukan pada targeting ya, tapi lebih ke kualitas konten dan storytelling produk itu belum maksimal gitu. Jadi secara keseluruhan performa iklan menunjukkan bahwa strategi paid ads itu cukup berhasil dalam hal awareness, tapi belum optimal nih menghasilkan engagement, konversi, dan sebaiknya kontennya diperkuat ya sama sisi visual dan informasi produk itu, message utamanya apa, karena itu yang menjadi pemicu interaksi agar konten itu efek dari iklan itu lebih maksimal. Sekian analisa saya sekaligus jawaban ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan media digital. Terima kasih.